Semua Bapak Ibu Saudara-saudara, apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan di dalam sukacita dalam perlindungan Tuhan. Pada kesempatan ini marilah kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-84 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 dengan tema kita mencintai rumah Bapa. Bapak Ibu Saudara-saudara, sejak di bulan Maret 2020 kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Bahkan seluruh dunia mengalami kesulitan dan kendala di dalam kehidupan sehari-hari. Ini diakibatkan karena mewabahnya COVID-19. Bapak Ibu, tidak jarang juga di dalam kehidupan bergereja kita terpengaruh oleh dampak apa yang terjadi, yaitu COVID-19, di mana kita tidak dapat beribadah secara bersama dengan sesama kita, tetapi kita harus dibatasi dengan beribadah secara online dan juga pembatasan dengan protokoler kesehatan, dan ini harus kita indahkan. Bapak Ibu, saudara-saudara, tidak jarang kita temukan jemaat kita yang merasa sedih, merasa kesulitan, dan melihat kerinduan mereka untuk datang beribadah secara bersama seperti sedia kala. Mereka merasa ada sesuatu yang hilang, di mana sebelumnya mereka datang beribadah setiap hari Minggu ke gereja, tetapi saat ini mereka dibatasi oleh ruang dan waktu untuk beribadah. Bapak Ibu, saudara-saudara, banyak kerinduan jemaat kita sekarang untuk dapat beribadah, berkumpul bersama, dan kerinduan itu dicerminkan dari keinginan untuk beribadah secara bersama. Bapak Ibu, saudara-saudara, apakah kerinduan dan kecintaan daripada jemaat kita sama dengan apa yang dialami oleh pemazmur di sini? Apakah kecintaan dan perasaan pemazmur sama dengan apa yang kita rasakan? Lebih dari itu, saudara-saudara, yang dialami oleh pemazmur. Dalam Mazmur 84 ini terlihat kesedihan hati daripada pemazmur Bani Korah, di mana di dalam hidupnya jika jauh dari Tuhan, hidupnya terasa sangat kosong, hampa, dan tidak memiliki daya dan gairah untuk hidup. Jikalau dia jauh dari Tuhan, dia tidak memiliki kekuatan, semangat di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, pemazmur sadar bahwa dunia ini tidak mampu memberikan kebahagiaan. Dunia ini tidak mampu memberikan sukacita. Dunia ini tidak mampu memberikan suatu yang membuat dia bersemangat di dalam hidupnya. Itulah kerinduannya, sebagaimana dia merindukan bait Allah, diam di dalamnya, kedekatannya di hadirat Allah. Bapak Ibu Saudara, kita tahu sejarah bangsa Israel, bahwa pemahaman mereka ketika bait Allah hadir, bait Allah dibangun, disitulah Allah bersemayam. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya bangsa Israel memiliki tradisi dalam sekali setahun datang berziarah dari berbagai daerah ke Yerusalem dalam perayaan Paskah untuk beribadah saja ke bait Allah. Itulah kerinduan, itulah kecintaan mereka terhadap rumah Bapa. Bapak Ibu, jika kita lihat sekarang dalam konteks kehidupan kita, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kerinduan kita terhadap rumah Bapa saat ini? Apakah kita masih memiliki kerinduan seperti yang dimiliki oleh pemazmur di sini? Apakah kerinduan kita jika kita merasa jauh dari Tuhan, kita tidak berdaya? Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak sekali
saat ini orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang dipilih menjadi umatnya, kerinduannya itu, kerinduan kepada rumah Allah tergantikan oleh kecintaan terhadap dirinya sendiri, kecintaan terhadap jabatannya, kecintaan terhadap hal-hal duniawi, harta duniawi. Dengan mengejar, mencari harta duniawi, dengan mencari jabatan duniawi, mampu memalingkan langkahnya, beranjak dari persekutuan-persekutuan Kristen, persekutuan-persekutuan yang diadakan di dalam gereja. Bagaimana orang-orang yang mencari harta duniawi saja? Yakin Bapak Ibu, saudara-saudara, kita belajar dari Mazmur ini bahwa dari dunia ini tidak akan ada kebahagiaan yang kekal, tidak ada sukacita yang kekal. Bahkan kita dapat diperdaya oleh dunia ini, bahkan kita dapat dibuat susah oleh dunia ini, karena duniawi, harta duniawi tidak pernah akan memberikan rasa cukup bagi setiap orang. Tidak ada kata cukup untuk hal-hal duniawi. Tetapi sama halnya ketika kita makin mencari, di situ kita merasa kurang lagi. Bapak Ibu, saudara-saudara, kerinduan sekarang terhadap rumah Allah banyak ditinggalkan oleh orang-orang. Tetapi bagaimana kita membangun kerinduan kita terhadap rumah Allah, rumah Bapa? Bapak Ibu, saudara-saudara, bukan berarti kita harus berada selalu di dalam gereja, bukan. Bukan berarti setiap hari kita harus pergi berdoa ke gereja, bukan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mengingat mungkin di dalam nyanyian sekolah minggu yang mengatakan, siapakah, di manakah rumah Bapa? Di manakah tempatnya? Yang bernyanyi, yang sering dinyanyikan anak sekolah minggu, aku gereja, kamu pun gereja, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya, tetapi gereja adalah orangnya. Kita adalah gereja itu sendiri. Kita adalah rumah Allah itu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebagai rumah Allah yang kita rindukan, yang kita bangun di dalam diri kita, mari membangun persekutuan kita dengan Allah, membangun kepribadian kita, kepribadian yang takut akan Allah, membangun kepribadian kita menjadi kepribadian yang penuh dengan damai sejahtera Allah, membangun keluarga kita menjadi keluarga yang taat kepada Allah, yang merindukan kebenaran-kebenaran, melakukan kehendak Tuhan. Baik di dalam pekerjaan, dia tidak mau terpengaruh oleh roh-roh zaman, oleh keindahan-keindahan duniawi, tetapi mampu membatasi dirinya, mampu memisahkan dirinya dari kehidupan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Inilah membangun kerinduan kita. Inilah kerinduan kita bahwa kita ini adalah rumah Allah, dan persekutuan ada di dalam kita. Jika kita membentuk diri kita orang yang tidak mau lekang dari kehendak dan kebenaran Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara, ada juga pemahaman bahwa rumah Allah, rumah Bapa ada di surga, dan itu kita imani. Bagaimana kita supaya masuk ke sana, ikut juga serta ke dalam rumah Bapa nanti yang sudah disediakan oleh Yesus bagi kita. Bapak Ibu, mari persiapkan sekarang dengan menjadi pribadi sebagai pengikut Kristus yang benar, pengikut Kristus yang sejati dalam tindakan kita, menjadikan hidup kita hidup menjadi berkat bagi semua orang. Itulah rumah Allah, rumah Bapa yang diam di dalam diri kita. Jadilah pengikut Kristus yang benar, yang merindukan kebenaran, yang merindukan rumah Allah terpancar dari perilaku dan tindakan kita sekalian. Amin. Shalom.